Waalaikumsalam Bu Puji. Ada apa ya Bu Puji kira-kira mau dibahas hari ini? Oh, cuma bincang-bincang sedikit. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Oh, ini mumpung lagi jam istirahat ya, jadi bolehlah kita berbincang-bincang sedikit ya kan Bu? Boleh Bu, boleh. Silakan Bu, ada apa Ya, ya? jadi gini kan Bu, kami ada tugas di CGP, calon guru penggerak itu, ada tugas eksplorasi konsep mengenai studi kasus. Nah, jadi di situ kami sebagai CGP diminta untuk mewawancarai teman sejawat, berdiskusi begitu, untuk menanya pendapat teman sejawat mengenai kasus-kasus yang ada. Nah, kebetulan di situ ada 4 kasus dan saya sudah memilih salah satu di antaranya, yaitu kasus 1 tentang kasus Bu Tati. Jadi ini kita berbincang-bincang sedikit, nggak apa-apa ya Bu ya? Boleh Bu. Nah, jadi gini Bu, saya bacakan ininya ya, contoh kasusnya. Ya. Jadi saya bacakan di sini. Ibu Guru Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Ibu misalkan, yang sama-sama mengajar di kelas 5, yang kelasnya itu paralel, bersampingan gitu. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Ibu. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati itu juga bekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Ibu dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Nah, suatu hari Ibu mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Nah, Ibu melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas karena hari itu siang hari ya Bu ya. Jadi si anak tadi menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Ibu melihat Bu Tati itu tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Ibu bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas lainnya, di kelas Bu Tati lainnya itu mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas, melihat temannya tadi sedang menangis dan berlutut di bawah terik matahari. Nah, kira-kira apa yang harus Ibu lakukan nih melihat rekan kerja Ibu Bu Tati tadi? Kemudian apakah guru lain kira-kira bisa nggak menginterupsi? Di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya. Dalam kondisi ini, apa kira-kira yang bisa Ibu lakukan? Dapatkah Ibu menginterupsi? Mengapa dan bagaimana? Nah, kira-kira begitulah Bu kasus yang disediakan. Jadi saya meminta pendapat Ibu lah sebagai memposisikan diri sebagai rekan kerja Ibu Tati tadi. Silakan Bu. Oke, terima kasih Bu Puji. Di sini saya misalkan ya sebagai rekan kerja dari Ibu Tati, mungkin barangkali yang pertama sekali yang akan saya lakukan yaitu bertanya dulu kepada si anak tadi yang menangis itu. Kira-kira apa yang menyebabkan dia sampai dihukum di luar kelas? Jika misalkan ya si anak tadi melakukan hal yang buruk, misalkan dia melakukan sesuatu yang sangat luar biasa lah, misalkan berantem dengan temannya sehingga temannya terluka atau mencuri barang teman-temannya seperti itu, mungkin saya akan memanggil si anak dengan cara menasihatinya, kemudian menegurnya. Dan saya sangat menyetujui cara Bu Tati menghukum si anak tadi, membuat anak itu di luar seperti itu. Jadi kalau misalkan si anak ini dia ternyata tidak terlalu memberikan pelanggaran yang sangat luar biasa, artinya hanya sekedar ringan ya kan, memberikan kayak gangguan kepada temannya, misalkan mengganggu temannya lagi belajar atau lupa membawa buku pelajaran misalkan. Menurut saya itu kurang pantas sih kalau misalkan anak itu dihukum di luar seperti itu. Jadi cukup dengan menasihatinya atau memberikan sanksi ringan saja, misalkan nanti ketika jam pulang sekolah dia dihukum misalkan membersihkan kelas seperti itu. Jadi kalau berdasarkan apakah guru lain dapat menginterupsi, menurut saya bisa Bu, karena tangisan si anak tadi kan mengganggu pembelajaran anak kelas lain juga. Sementara dari wacana yang Ibu sampaikan tadi, sebagian teman-temannya juga sepertinya melihat kejadian tersebut dan tidak fokus belajar. Teralihkan perhatiannya ketika melihat temannya di luar tadi yang menangis tadi. Kemudian apakah kondisi ini bisa dilakukan? Ya, jika memang kesalahan anak itu fatal, berat ya, misalkan tadi seperti saya bilang tadi membuli temannya, bertengkar atau lain sebagainya,
Mungkin saya akan meminta Ibu Tati untuk membawa anak tersebut ke ruang BK, Bu. Jadi di situ berada peran serta dari guru BK-nya. Jadi misalkan dia melakukan hal yang sangat berat tadi, dia bisa mendapat nasihat dari guru BK-nya. Jika misalkan kesalahan anak tadi itu ringan, ya contohnya misalkan nggak bawa buku pelajaran, ya cukup anak itu ya dinasihati saja gitu, tanpa memberikan hukuman yang terlalu berat. Jadi si anak cukup diberikan hukuman yang ringan-ringan saja, sesuai dengan kondisi atau kesalahan yang dia lakukan, seperti itu. Kemudian apakah saya bisa menginterupsi atau mengapa dan bagaimana itu? Saya bisa menginterupsi Ibu tadi dengan alasan anak tersebut mengganggu pembelajaran kelas lainnya. Kemudian cara selanjutnya saya akan meminta Ibu Tati membawa anak tersebut ke guru BK-nya jika misalkan kesalahan si anak tadi berat, dan memasukkan kembali anak ke dalam kelas serta melakukan hukuman sepantasnya saja jika kesalahan yang diberikan anak tadi tidak terlalu berat. Seperti itu, Bu Puji. Oh begitu ya Bu. Jadi itu adalah tanggapan Ibu sebagai rekan Ibu Tati tadi apabila melihat Ibu Tati tadi sedang melakukan tindakan terhadap si anak tadi, yaitu menghukum. Oke, baik Bu Santi, terima kasih banyak atas waktunya, atas sama-sama Ibu, kesediaannya, kemudian tanggapan-tanggapannya. Saya sangat senang akhirnya diskusi kita selesai, dan sepertinya jamnya kita sudah mau masuk lagi nih Bu ya. Makasih banyak Bu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Puji. Selamat siang.